Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 bersama saya Suyati Nurrahma, CGP Angkatan 7, didampingi oleh Ibu Hirnawati MMPD, Fasilitator, dan Ibu Fitri Sulastri MPD, Pengajar Praktik. Jurnal Refleksi Model 4C. Model 4C dikembangkan oleh Richard Kratz and Morrison 2011, diantaranya 1. Connection, 2. Challenge, 3. Konsep, 4. Change. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan Anda sebagai guru penggerak? Challenge, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jelaskan selama ini? Konsep, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Connection, keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pada pembelajaran ini, saya belajar ilmu tentang bagaimana seorang guru dalam proses pembelajarannya mampu mengakomodir semua kebutuhan murid yang beragam tanpa adanya diskriminasi. Tomlinson 2001 menyampaikan bahwa kita dapat melihat ada 3 kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita pasti tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Strategi diferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan CGP. Hal ini mengingat peran CGP sebagai pemimpin pembelajaran sudah semestinya mengarahkan pembelajarannya berpusat pada murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, CGP berinovasi dan mampu bersikap reflektif terhadap pembelajaran yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Challenge, ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Dengan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar, ada beberapa hal positif yang berbeda dengan praktik pembelajaran selama ini. Antara lain, 1. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai, memecahkan masalah secara konstruktif. 3. Setiap murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan, memahami pertumbuhan yang ditunjukkan murid yang berbeda-beda. Walaupun sedikit, guru tetap mengapresiasi. Konsep. Konsep-konsep utama yang penting untuk guru penggerak. Konsep-konsep utama yang penting dalam pembelajaran ke depan sebagai guru penggerak. 1. Berpusat pada murid. Setiap pembelajaran yang direncanakan berdasarkan kebutuhan murid. 2. Berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan berdiferensiasi konten, proses, dan produk. 4. Penilaian berjenjang atau tier assessment. Change, perubahan diri yang ingin Anda lakukan setelah pembelajaran.
Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, beberapa hal yang akan saya lakukan antara lain: 1. Melakukan pemetaan diagnosis sebelum pembelajaran dimulai berdasarkan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid untuk menentukan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan. 2. Menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten, proses, dan produk di kelas sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Membangun komunitas praktisi dari tingkat yang paling kecil, yaitu tingkat sekolah. 4. Melakukan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk dijadikan topik dalam komunitas praktisi yang diharapkan dapat menggerakkan anggota komunitas praktisi dalam implementasinya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.